Jadi materi kita untuk hari ini adalah tentang database, ya, tentang database. Kalau beberapa minggu yang lalu itu kita sudah bahas tentang struktur dasar pemrograman, ya, mulai dari variabel, tipe data, kemudian ada pemilihan, ada perulangan. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan tentang database. Nah, untuk database-nya yang akan kita gunakan itu adalah database MySQL, ya. Selain karena database-nya juga itu free, gratis, juga termasuk salah satu database yang powerful, ya, yang bisa menampung banyak sekali data. Nah, jadi kalau aplikasi-aplikasi besar, nah itu bisa kita manfaatkan aplikasi database sebagai basis datanya. MySQL. Nah, bisa kita manfaatkan MySQL sebagai database atau untuk basis data dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, untuk MySQL-nya sendiri, nah, supaya tidak repot untuk menginstal, karena ada berbagai jenis proses instalasi database MySQL, ya. Yang paling mudah itu kita bisa menginstal saja SAM, ya. Jadi kita cukup install saja SAM. Di dalamnya itu nanti sudah include MySQL-nya. Jadi bukan hanya MySQL-nya saja, tapi bahkan sudah disediakan front end MySQL-nya, ya, yaitu PHP MyAdmin. Sehingga kalau kita mau buat tabel, kemudian mau melihat data, mau melakukan query secara langsung di dalam database, nah, kita bisa melalui PHP MyAdmin tersebut. Tidak perlu menggunakan command prompt. Nah, menggunakan command prompt. Kalau kita hanya instalasi MySQL-nya saja, hanya MySQL saja yang kita install, ya, tidak melalui SAM, maka proses untuk pengolahan data secara langsung ke database itu pakai command prompt, pakai perintah yang diketik. Nah, tapi kalau kita install SAM, MySQL-nya melalui SAM, nah, di dalamnya itu nanti sudah ada interface atau front end untuk mengakses database secara langsung ke MySQL, ya. Itu namanya PHP MyAdmin, dibuka melalui browser. Nah, selain MySQL, di SAM juga nanti itu sudah otomatis include PHP. Jadi sudah ada PHP-nya, sudah ada Apache-nya. Nah, itu kalau tidak mau repot, ya, diinstal saja SAM. Nah, itu. Nah, SAM-nya terserah mau versi berapa, ya. Yang penting versi 5 ke atas MySQL-nya. Versi 5 ke atas. Oke, kita lihat dulu definisi tentang database, walaupun mungkin ini sudah pernah dibahas di mata kuliah basis data, ya. Jadi database merupakan sekumpulan informasi yang tersimpan di komputer secara sistematis, sehingga memudahkan ketika kita akan melakukan akses data, baik itu melalui sebuah program komputer ataupun untuk mengakses secara langsung ke database-nya, ya. Jadi database itu bisa diakses secara langsung, ya, baik dengan melalui command prompt ataupun dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, termasuk seperti PHP MyAdmin tadi, ya, itu. Nah, bisa juga kita akses nanti melalui program komputer. Jadi kita membuatkan program sebagai interface untuk user, untuk pengguna yang nanti akan mengakses ke database, ya, itu. Nah, perangkat lunak akan memanggil query basis data DBMS, Database Management System. Lalu penggunaan kata database ini tidak hanya di dunia komputer, tapi sudah meluas juga di berbagai bidang di luar dari teknik informatika, ya, kumpulan data. Nah, adapun beberapa fungsi daripada database, yang pertama itu adalah pengelompokan data. Jadi dengan menggunakan database sebagai tempat kita menyimpan data akan memudahkan ketika kita akan melakukan pengelompokan, ya. Misalnya kalau di
di kampus, di akademik ada data mahasiswa, ada data mata kuliah, ada data belanja, ya kan. Nah, itu dikelompok-kelompokkan, ada data nilai. Nah, dengan menggunakan database, pengelompokan itu lebih mudah kita lakukan. Kemudian menghindari terjadinya redundansi, ya, data yang ganda, data yang sama. Nah, itu ketika kita memberikan satu kunci, ya, di dalam data, maka kunci itu nanti yang menjadi pembeda yang menghindari terjadinya redundansi atau data yang kembar, gitu. Kemudian mempermudah kita untuk mengakses, menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Dengan kata lain itu proses CRUD, create, read, kemudian update dengan delete, CRUD. Kemudian menjaga kualitas data dan informasi, lalu memecahkan masalah penyimpanan data konvensional yang masih dulu kita simpan dengan menggunakan hanya dalam satu file teks, ya. Lalu mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Jadi dengan menggunakan database, aplikasinya nanti itu terpisah, ya. Jadi bisa menghemat dari sisi ruang penyimpanan. Nah, itu beberapa fungsi database. Kemudian untuk database MySQL. Jadi kalau kita sudah menginstal PHP MyAdmin-nya, PHP MyAdmin, kita sudah menginstal SAM. Saya coba jalankan saya punya fungsi SAM. Tunggu dulu. Ini saya punya beberapa SAM di desktop. Ada beberapa versi ini saya install. Saya coba lihat dulu. Saya aktifkan dulu SAM-nya, ya. Karena kalau kita mau mengakses database-nya nanti, kita akan mengakses database-nya, kita perlu mengaktifkan dulu SAM, ya. Nah, nanti teman-teman yang dipakai itu pakai SAM saja kalau tidak mau repot, ya. SAM. Nah, ini ada SAM, saya pakai versi SAM yang ini barangkali 709 saja. Nah, ini kalau kita sudah install SAM-nya, nanti kita menjalankan MySQL-nya itu dari SAM control panel-nya saja, ya. Nah, ini nanti SAM control panel-nya itu akan ada ketika kita sudah install MySQL dengan melalui SAM, ya. SAM tinggal dicari saja di internet, di download, versinya terserah versi berapa, yang penting MySQL-nya itu versi 5 ke atas. Nah, ini saya pakai SAM-nya ini versi 709, ya. Nah, kemudian untuk menjalankan MySQL-nya, nah ini kita tinggal start saja Apache dengan MySQL. Apache-nya ini supaya kita bisa mengakses database MySQL melalui PHP MyAdmin dengan menggunakan browser. Nah, makanya kita perlu aktifkan Apache. Kemudian MySQL-nya sendiri, ini untuk aktifkan database-nya. Nah, kalau sudah diaktifkan ini, sudah run 22 ini, ini nanti akan muncul portnya. Nah, nanti di browser, saya buka browsernya satu. Nah, ini di browsernya ini nanti kita tinggal ketik saja localhost. Localhost. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, ya kan? Nah, berarti MySQL-nya itu sudah jalan. MySQL-nya sudah jalan. Kita bisa lihat versi MySQL-nya dari sini. Jadi PHP-nya ini pakai versi 7. Kemudian MySQL-nya sendiri kalau saya tidak salah gunakan versi 7 juga, sama. Nah, itu. Berikutnya
Nah, untuk membuat database-nya di database MySQL, kita cukup menggunakan php-myadmin saja ya. Jadi nanti tinggal masuk ke alamat http localhost/php-myadmin. Ya, itu kalau kita berada di database lokal ya. Kalau database-nya berada di tempat lain, nanti tinggal dimasukkan localhost-nya itu diganti dengan domainnya atau dengan IP address-nya. Kalau kita coba, mana tadi saya punya? Nah, ini localhost, kemudian nanti di sini php myadmin. Nah, ini. Jadi php myadmin ini dipakai untuk mengakses langsung ke database. Ya, kalau kita mau bikin tabel, kalau kita mau input data, kita mau melakukan modifikasi tabel, kita mau melakukan query, nah itu semua bisa kita lakukan di php myadmin. Ya. Oke. Nah, untuk membuat database-nya, nanti kita tinggal masukkan nama database pada new database. Jadi di sini ada new, ini new. Nanti tinggal masukkan nama database-nya di sini. Misalnya contoh latih. Kita tinggal buat saja. Nah, nanti sudah dibuatkan ini. Satu database-nya ini namanya contoh latih. Nah, nanti di dalam database-nya itu kita akan bisa membuat banyak tabel ya. Jumlahnya tidak terbatas. Tergantung kebutuhan dari sistem yang akan kita bangun. Kemudian membuat tabel baru. Jadi untuk membuat tabel baru pada database yang sudah kita buat tadi, jadi yang pertama diaktifkan dulu database-nya. Kalau di php-myadmin ya kita tinggal klik saja ya. Kalau menggunakan command prompt yang merupakan bawaan asli dari MySQL, nah itu kita tinggal pakai perintah use. Kemudian masukkan nama tabel dan jumlah field yang akan kita buat. Jumlah field ini adalah jumlah kolom yang ada pada tabel tersebut. Jadi ketika kita meng-create table, ya kita perlu menentukan tabelnya itu berapa kolom. Berapa banyaknya kolom ya tergantung dari kebutuhan data yang akan kita simpan. Ya. Misalnya kalau kita akan membuat tabel barang, ya misalnya kolomnya ada kode barang, ada nama barang, ada harga, ada satuan, ada jumlah dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing kolom itu menyimpan sekumpulan data yang sama nantinya. Kemudian tinggal memasukkan nama, tipe data, dan ukuran field. Nah, ini mungkin sudah pernah dipelajari di basis data ya. Jadi apa nama field? Nama field itu sebaiknya semuanya menggunakan huruf kecil dan tidak ada spasi ya. Sama kalau kita membuat variabel. Kemudian apa tipenya? Nah, tipe data dari field tersebut, lalu apa ukurannya? Ukuran itu biasanya kita tentukan kalau kita menggunakan tipe yang berjenis kalimat ya, berjenis teks seperti varchar, teks, nah itu butuh berapa panjangnya, berapa ukurannya. Kemudian ada field sebagai primary. Nah, ada field sebagai primary. Nah, primary inilah yang digunakan untuk menghindari terjadinya redundansi. Ya, jadi field atau kolom yang kita tentukan sebagai primary key itu nanti tidak boleh ada datanya yang sama. Ya. Jadi contoh kita kasih primary key-nya itu di kode barang. Berarti nanti kode barang itu tidak akan ada yang sama datanya. Tidak boleh ada yang sama. Kapan ada sama dia error. Jadi kita perlu menentukan field yang tepat untuk dijadikan primary key. Kemudian ada auto increment. Jadi auto increment itu akan membuat datanya itu otomatis terisi sendiri secara berurutan. Nah, secara berurutan. Jadi akan dibuatkan nomor secara berurutan kalau kita buatkan auto increment. Setiap ada data baru masuk, otomatis dia akan dikasih nomor selanjutnya. Ada data baru lagi masuk, dikasih lagi nomor selanjutnya. Itu kalau kita tidak mau repot membuat otomatis number ya, penomoran. Nah, kalau kita contohkan ini ya.
Jadi kita kasih tabel misalnya data barang, kasih kolomnya misalnya 5, jumlah kolom ini kita tinggal kirim. Nah, nanti tinggal dimasukkan nama filenya, misalnya ID barang, kemudian ini kita kasih integer, berarti angka. Kalau kita mau kasih primary, ini kita kasih primary key indeksnya, kemudian kita aktifkan, kemudian auto increment AI kita aktifkan, berarti nanti ID barang itu enggak usah kita ketik lagi, enggak usah diisi, dia otomatis terisi, ya itu. Dan datanya tidak akan ada yang sama. Ini misalnya kita kasih nama barang. Nah, kalau dia isinya teks, kita bisa pakai varchar atau teks. Ya. Nah, varchar, kemudian yang umum dipakai itu varchar ya. Kenapa varchar? Kalau varchar itu ukuran memori yang dipakai nanti itu menyesuaikan ukuran isi teksnya. Nah itu. Kalau teks, berapapun isi dari teksnya nanti ukuran memorinya tetap sama. Nah, jadi biasanya di sini orang menggunakan varchar supaya dinamis ukurannya. Kita tentukan batas maksimalnya misalnya 100. Nah, kemudian ini misalnya kita kasih harga. Harga kalau dia adalah pecahan, kita gunakan desimal saja. Nah, kemudian ini misalnya jumlah, kita kasih integer bilangan bulat, kemudian satuan. Nah, ini juga misalnya kita kasih varchar, satuannya panjangnya 50. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, berarti kalau kita buka database-nya, ini kita buka database-nya, nah ini sudah ada satu tabel namanya tabel barang. Nah, kalau kita mau buat tabel yang baru di dalam database tersebut, nah tinggal di new lagi. Di new, nah nanti tinggal masukkan nama tabel, berapa kolom, lalu diisi apa kolom-kolomnya. Oke. Nah, ini contoh tadi ya. Bikin tabel misalnya mahasiswa, kemudian ada NIM, primary ya, tidak menggunakan auto increment ya, karena NIM-nya kan tidak berurut ya, ada formatnya. Kemudian ada nama, prodi misalnya IPK. Nah, kalau kita sudah membuat database-nya di MySQL, berikutnya itu adalah menghubungkan database tersebut dengan program yang akan kita buat di Delphi. Nah, untuk koneksi database MySQL pada Delphi itu tidak ada karena MySQL ini merupakan database di luar dari bawaan Delphi. Jadi kita membutuhkan satu komponen tambahan ya, komponen yang tidak disediakan oleh Delphi tapi disediakan oleh pihak ketiga. Nama komponennya itu adalah Seos DBO. Nah, ini komponennya. Nah, ini saya sudah kasih linknya di LMS. Nah, jadi kalau butuh Seosnya nanti tinggal download saja dari situ. Ukurannya kecil, hanya sekitar 1 mega. Ya, 1 mega lebih. Nah, itu karena di Delphi sendiri tidak menyediakan komponen untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Karena MySQL bukan bawaan dari database Delphi ya. Kalau untuk server, untuk database jaringan, Delphi itu punya interbase. Nah, dia hanya menyediakan koneksi ke interbase. Di MySQL dia tidak ada. Makanya kita butuh komponen tambahan namanya Seos. Nah, nanti Seos kita install di Delphi ya, tapi instalasinya itu bukan seperti kita menginstal aplikasi biasa. Installnya itu dari dalam Delphi-nya. Ya, saya perlihatkan saja langsung. Kebetulan saya belum install Delphi-nya. Saya belum install Seos-nya ya. Nah, ini sudah ada Seos, ada beberapa versi itu yang saya sediakan. Saya pakai versi yang 666 saja ini. Ini kita tinggal ekstrak saja.
Ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak keluar milik yang di sini. Kalau ini disk virtual, kita ekstrak di luar saja. Ini kita ekstrak ke C. Di sini kita buatkan satu folder. Jadi ekstraknya itu nanti di C ya, di folder utama dari C. Seos DBO 66 supaya kelihatan versinya. Oke. Nah, nanti kalau sudah diekstrak, letakkan dia di C. Nah, letakkan dia di C. Oke. Nah, ini. Jadi kasih di luar di folder di C, di drive C-nya, buatkan folder paling luar ya, namanya Seos DBO. Nah, kalau sudah kita ekstrak, kita tinggal masuk ke Delphi. Oke, yang pertama kita aktifkan dulu library untuk apa istilahnya nih, ruang lingkup dari Seos-nya tadi. Jadi masuk ke Tools, Environment Option, kemudian di bagian Library, Library Path. Nah, ini kita tambah di sini folder dari Seos yang tadi itu. Nah, ini kita tinggal add, tambah, cari folder Seos-nya. Ini saya recording di, jadi nanti saya share videonya. Seos, ini Seos-nya tadi. Ini kita masuk ke source. Nah, ini source-nya ini diambil satu-satu ini. Jadi ada 5 source-nya ini kita ambil satu-satu. Ini kita tambah, kemudian masukkan lagi core-nya, add, kemudian dbc, add, kemudian plain, add. Nah, kalau sudah masuk source-nya ini, tinggal masuk ke pkx, kemudian Delphi 7. Nah, ini kita add, kemudian yang build-nya juga. Jadi folder di Seos-nya itu kita tambahkan di Delphi supaya nanti dia kenal semua file yang ada di dalamnya. Yang diambil itu adalah semua yang ada di source dengan yang ada di pkx. Ya. Oke, oke. Nah, kalau sudah kita tinggal open project-nya saja yang ada di Seos tadi. Ini Seos, masuk di pkx, kemudian Delphi 7, kita ambil yang Seos DBO. Nah, ini kita ambil yang Seos DBO. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah kita compile dulu. Jadi ini kita compile, pilih yang paling atas ini, Seos DBO, masuk di project, kita compile all. Oke. Yang penting tidak ada errornya di sini, di. Kalau warning itu tidak ada masalah. Yang penting dia tidak error, nol error, berarti aman. Nah, itu kalau kita koneksikan semua foldernya tadi, pasti dia di sini nol. Kemudian kalau sudah, kita tinggal kok install yang paling bawah ini, desainnya. Yang tebal ini kita install, klik kanan, install. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, komponennya itu sudah masuk. Ya. Kalau kita mau lihat, nanti di tab yang ada di atas ini, paling belakang sekali, paling belakang, itu sudah ada Seos. Jadi yang sebelumnya tidak ada, begitu kita sudah instalasi, ini sudah ada Seos-nya di sini. Oke, begitu cara installnya.
kemudian kalau kita sudah melakukan instalasi SEOS di dalam Delphi, nah beberapa komponen yang digunakan untuk koneksi ke database. Yang pertama itu nama komponennya adalah Z Connection. Jadi Z Connection ini digunakan untuk koneksi ke database. Itu yang pertama harus masuk dulu. Jadi kalau kita koneksi ke database, yang pertama kita ambil komponennya itu adalah, kalau kita sudah install SEOS-nya itu adalah Z Connection. Nah, nanti di set connection tinggal diatur propertinya, ada database, dimasukkan nama database-nya, kemudian hostname, di mana letak database-nya. Kalau di komputer yang sama aja ya, kita tinggal masukkan localhost. Kemudian name untuk nama objeknya, password, kalau misalnya database itu ada passwordnya, kemudian protokolnya nanti kita gunakan protokol MySQL. Kemudian user, nanti tinggal masukkan nama user dari database. Kalau MySQL biasanya nama user defaultnya itu adalah root. Ya, nah, nanti setelah ini semua kita isi, nanti tinggal di connected. Nah, kalau connectednya sudah berubah jadi true, berarti dia sudah koneksi ke database itu. Nah, kemudian yang pertama protokol. Ini yang utama juga, protokol. Jadi di SEOS DBO dengan Delphi itu tidak menyediakan protokol untuk koneksi antara Delphi dengan MySQL. Dia hanya menyediakan komponen, SEOS-nya itu hanya menyediakan komponen, tapi tidak menyediakan protokolnya. Kenapa? Karena protokolnya itu berbayar. Nah, untuk protokolnya saya sudah siapkan juga di LMS-nya, jadi tinggal di-download saja. Protokolnya itu yang ini. Di LMS itu sudah ada protokol untuk MySQL, library MySQL SEOS. Nah, ini protokol MySQL-nya, ada file-file library ini. Nah, ini tinggal di copy ke dua tempat. Ya, nah ini kita copy ke dua tempat. Yang pertama itu kita copy dia, ini saya copy. Jangan foldernya yang di copy ya, jangan foldernya, tapi filenya langsung yang di copy. Ini saya copy. Nah, yang pertama kita copy dia ke Windows System. Nah, Windows System. Nah, ini copy dia ke sini. Oh, ada metode MySQL. Ini saya paste. Replace adalah. Oke. Kemudian setelah di sistem 32 lagi. Nah, di sistem 32 juga kita paste. Oke. Jadi dua tempat di copy ya. Di sistem dan sistem 32. Nah, itu. Kemudian kalau kita coba, saya bikin satu project baru ini. Nah, kita ambil komponennya SEOS. Nah, ini set connection. Nah, ini komponen non visual, jadi kalau kita jalankan dia tidak kelihatan nanti. Nah, kalau kita sudah ambil komponen ini, terserah mau diletakkan di mana karena dia tidak kelihatan nanti kalau dijalankan. Nah, kita tinggal atur properti. Jadi yang pertama tadi nama database. Kita coba ambil nama database-nya tadi, ini adalah contoh latih. Nah, itu. Kita masukkan di sini nama database contoh latih, diketik. Harus sama namanya dengan yang ada di MySQL tadi. Kemudian hostname ini kita isi dengan localhost. Lalu ini Z name-nya, name dari objek saya ganti misalnya connectdb, misalnya database ya, anggaplah itu. Kemudian user ini kita pilih root, lalu protokol, nah kita pilih MySQL 5. Nah, ini. Oke. Nah, kalau kita coba connected true, ini kita ganti true.
Nah, kalau dia sudah berubah jadi true, berarti sudah terkoneksi itu ke database. Nah, kalau tidak berubah jadi true, saya ambil contoh saja, misalnya saya ganti namanya ini latih 1, contoh ya. Kemudian kita ganti true, nah, error itu. Kalau ada properti yang kita masukkan itu tidak sesuai. Misalnya salah nama database atau yang lainnya. Tadi apa namanya? Contoh latih. Nah, kita connect true, nah itu sudah terkoneksi. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada properti, kalau ini sudah, jadi ini yang paling utama dulu ya, set connection untuk koneksi ke database-nya. Berikutnya ada komponen namanya zQuery. Jadi zQuery ini digunakan untuk koneksi ke tabel, mengambil data yang ada di tabel, tapi hanya mengambil saja, tidak bisa ditambah, tidak bisa dihapus. Gitu. Jadi biasanya dipakai untuk menampilkan data. Apalagi kalau data yang kita mau tampilkan itu dari beberapa tabel di program, nah itu pakainya zQuery supaya nanti kita bisa membuat SQL, bahasa SQL ya, select dan lain sebagainya. Nah, contoh properti yang digunakan ada aktif. Kalau kita sudah mau aktifkan, kemudian ada connection nanti tinggal pilih set connection yang dihubungkan, kemudian apa nama query, lalu SQL-nya. Nah, saya ambil contoh ini zQuery. Nah, kita kasih koneksinya. Nah, kita ambil yang ini tadi, koneksi ini ya. Tinggal dilihat namanya saja, tinggal dipilih ini sebenarnya. Kemudian name-nya, nah, misalnya kita kasih nama query barang atau key barang lah. Nah, biar singkat deh. Kemudian di SQL, nah ini kita tinggal isi SQL language-nya. Misalnya select bintang from, apa nama tabelnya tadi? Nama tabelnya tadi adalah barang, Dik. Nah, kalau bahasa SQL kan pasti sudah paham, Dik, dari mata kuliah basis data. Oke, nah sekarang kita coba aktifkan true. Nah, itu sudah terkoneksi. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, data-data yang ada di database tadi, kita mau tampilkan dia di sini, kita pakai grid. Dari data control kita pakai grid ini. Nah, kemudian untuk menghubungkan SQL dengan grid, kita butuh satu lagi komponen namanya data source. Nah, jadi data source-nya ini dipakai sebagai penghubung antara SQL, komponen SQL query dengan grid. Nah, ini namanya grid. Ini di data source-nya ini kita tinggal set query barang tadi. Kemudian di grid-nya ini nanti ada komponen data source. Nah, ini kita tinggal pilih data source satu. Nah, ini sudah muncul datanya, tah? Nah, cuma tadi kan belum ada isi datanya, tah? Nah, tapi nama-nama kolomnya ini sudah kelihatan. Kalau ada datanya di dalam database akan kelihatan di sini datanya. Gitu. Oke. Berikutnya set table. Nah, set table ini dipakai untuk kalau kita mau melakukan operasi di dalam database nanti, di dalam tabel ya, seperti menambah, menghapus, mengedit. Nah, ini kita butuh properti namanya set table. Ini mirip-mirip dengan set query. Yang diatur itu yang pertama koneksi, kemudian apa nama tabel, kemudian table name. Ya, table name-nya tinggal dipilih ini kalau table name, kemudian nanti tinggal diactivate sama dengan true. Jadi yang terakhir ini activate nanti selalu terakhir setelah semua propertinya diatur. Ya. Nah, ini kalau kita contohkan, kita ambil set table. Nah, ini set table. Oke. Nah, nanti tinggal diatur koneksinya itu sama dengan tadi. Jadi ini satu saja koneksi, nanti banyak tabel koneksi ke sini. Jadi setiap tabel, jadi misalnya dalam database-nya itu ada 10 tabel. Nah, nanti kita bisa buat 10 Z table untuk koneksi ke masing-masing tabel tersebut.
tapi connya cukup satu ya, connya cukup satu. Kemudian table name ini kita tinggal pilih, di sini otomatis muncul nama tabel yang ada di database tadi karena sudah kita koneksikan. Nah, tinggal pilih tabelnya, jadi namanya misalnya kita ganti TB barang, tabel barang ya. Nah, berarti set table ini sudah terkoneksi ke tabel barang. Nanti kalau kita mau melakukan operasi data, menambah, mengedit, menghapus, nanti melalui komponen ini. Tinggal dibuatkan kode programnya saja. Berikutnya, ini contoh koneksi SEOS DBOD. Ada saya kasih contohnya, database, kemudian hostname, dan seterusnya, koneksi, dan set table. Jadi ini di tiga ini yang utama ini. Set connection, set query, set table. Oke. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Komponen SEOS DBO bisa kita letakkan di form mana saja, tapi untuk mempermudah diakses oleh semua form, maka sebaiknya nanti kita letakkan di data modul. Jadi kalau aplikasi yang kita buat nanti itu ada banyak formnya, daripada kita harus selalu memasukkan di setiap form itu komponen table dengan komponen query-nya, maka kita bisa satukan dia saja di tempat namanya data modul. Jadi masuk ke menu, ini kita masuk ke menu file, new, kita buat data modul. Ini ada namanya data modul. Nah, data modul ini biasanya dimanfaatkan untuk memasukkan komponen yang bisa diakses di semua form. Nah, jadi tidak perlu kita memasukkan komponennya di masing-masing form. Ya, jadi di sini bisa dimasukkan nanti koneksi, kemudian table nanti kalau dibutuh, query juga nanti kalau dibutuh, data akses kalau kita mau tampilkan nanti di grid, di sini juga dimasukkan. Nah, nanti semua form bisa mengakses ke sini, ke data modul ini. Oke. Kemudian untuk menambah data, perintahnya itu adalah untuk menambah data ya. Lalu kalau misalnya kita letakkan komponennya di data modul, ya kita tinggal menyebutkan saja nama data modulnya, lalu apa nama komponennya, lalu nanti perintahnya adalah open. Lalu untuk menambah sama data modul di mana kita letakkan SEOS-nya, kemudian nama tabel, field by name untuk menentukan definisi field-nya, lalu apa nama field di dalam kurung, kemudian tipe field, lalu data yang akan kita isi. Begitu seterusnya sampai berapa field yang akan kita input. Kalau sudah nanti terakhir tinggal di post ya. Contoh, misalnya kalau kita isi data barang ya, jadi DM data modul yang dimaksud itu yang ini. Nah, ini misalnya kita kasih nama DM data modul. Nah, nanti di form yang akan mengakses data modulnya ini, yang akan mengakses semua komponen yang ada data modul, nanti tinggal ditambahkan saja di codingnya itu uses di atas ini. Ini tinggal ditambahkan di sini uses, nama filenya tadi ini 2D, karena saya belum ganti namanya. Nah, nanti kalau kita mau akses misalnya tombolnya ini, tinggal panggil tadi DM data modul, data modul titik Z connection. Saya belum ganti tadi namanya. Table titik open. Dan seterusnya ke bawah. Begitu. Oke, jadi tinggal disebutkan saja field by name, apa nama-nama field yang akan kita tambah sesuai dengan tipe datanya. Nah, kemudian dari mana kita ambil sumber data yang akan kita simpan ke dalam database. Oke. Kalau kita menggunakan fungsi with ya, kalau di Pascal itu kan ada fungsi with untuk meringkas penulisan ya. Kalau kita menggunakan tipe data record di Pascal, kita bisa pakai fungsi with untuk meringkas penulisan. Kalau seperti ini kan, kalau kita lihat ini kan berulang-ulang kita tulis toh. DM my module TBL data master. Di sini juga kita tulis, di sini juga kita tulis, ini juga kita tulis. Nah, nanti bisa
hemat dengan menggunakan with. Jadi nanti tinggal dibuat saja with dm satu kali jika kita tulis di atas. Nah, nanti selebihnya tinggal fill by name, append, fill by name, fill by name. Jadi yang tinggal di belakangnya ini yang ditambah. Nah, fill by name. Yang ini tidak perlu lagi ditulis. Nah, kalau kita pakai with. Kemudian update data sama seperti tambah data, perbedaannya itu di atasnya gini. Kalau yang tambah data itu pakai append, ini kita pakai fungsi edit. Perintahnya adalah edit. Nah, ini contoh ya. Jadi edit kalau kita melakukan pengeditan data ya. Kemudian untuk hapus, nah, tinggal pakai perintah delete. Ya. Untuk hapus. Lalu untuk pencarian data, nah, kita bisa menggunakan perintah locate. Jadi locate, field apa yang kita mau cari, apa data yang kita mau cari. Ya, hasil keluarannya itu adalah true atau false ya. Kalau ditemukan dia true, kalau tidak ditemukan dia false. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau pencarian data dengan menggunakan query, nah kita tinggal gunakan SQL language. Select bintang bla 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 bla, from dan seterusnya, kemudian pakai where. Nah, kuncinya itu ada di where untuk pencarian datanya. Nah, itu pembahasan kita untuk database-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat di modul praktikumnya ini, nanti silahkan dicoba di modul praktikum. Saya tampilkan dulu. Ini terkait database. Jadi yang pertama, silahkan bikin database, namanya adalah modul 5, kemudian buat tabel ya, namanya jenis barang, terdiri atas 2 field. Kemudian bikin tabel yang kedua namanya, diisi dulu datanya. Di MySQL, kalau kita mau isi datanya, masuk saja ke tambahkan. Nah, di sini bisa diisi langsung datanya. Ya, di PHP MyAdmin. Diisi dulu datanya ini untuk jenis. Kemudian buat tabel kedua master barang, nah, file-nya adalah ini. Nah, setelah selesai database-nya kita buat, kita bikin programnya. Jadi masuk bikin project baru. Nah, untuk saat ini tidak digunakan data modul dulu ya. Kita tidak pakai data modul. Semua komponennya kita letakkan di form yang sama karena kebetulan kita hanya pakai satu form. Oke. Nah, buat desainnya seperti ini, database-nya, tampilannya itu. Jadi ada untuk proses input data nanti, kemudian ada tombol tambah, edit, hapus, refresh keluar, ada tombol simpan batal, lalu ada grid di bawahnya nanti. Ya, pakai data grid. Kemudian untuk pengaturan properti komponen SEOS-nya, mulai dari Z connection, nah mulai dari set connection, kemudian query kita atur komponen propertinya, kemudian ada juga query 2, lalu ada komponen table. Nah, diatur propertinya seperti itu. Lalu nanti tambahkan satu dataset yang fungsinya tadi saya sudah katakan untuk menghubungkan antara komponen dengan data grid-nya. Komponen table atau komponen query, kalau kita mau kaitkan dia nanti ke data grid, pakai data source. Kemudian untuk kode program, nanti yang diketik itu yang tebal saja. Tidak usah ketik ini kan sudah otomatis ada ini yang lain ya. Jadi yang diketik nanti itu yang saya kasih tebal. Oke. Jadi buat dulu prosedur. Ada beberapa prosedur ini kita buat. Kemudian ada variabel, bikin variabel secara global di form. Kemudian ada prosedur yang diketik. Nah, ini prosedur yang diketik langsung ini. Ini juga prosedur diketik. Nah, sampai di simpan data.
update data. Nah, kalau ini sudah event ini ya, event dari komponen. Nah, jadi yang dimasukkan nanti yang tebal saja ini. Nah, di sini sudah lengkap CRUD-nya ya. Create, read, update, delete. Jadi menyimpan, membuat data baru, membaca data, kemudian mengupdate data dan menghapus data. Operasi dasar dari pengolahan database. Oke, nanti kalau sudah, nah, tinggal di upload di LMS. Silahkan dites dulu, dicoba. Kalau ada masalah, nanti bisa kita konsultasikan. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada? DLP-nya kan sudah ada ya. Jadi nanti tinggal install database-nya, install SAM saja, lalu install SEOS di dalam DLP. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ambil saya absen. Saya Iya, silahkan. nanti nih Pak kita kirim di videonya di Oh LMS. iya, nanti saya upload ke dia. Saya upload dulu di YouTube, baru nanti saya kasih linknya di LMS. Karena di Baik. LMS tidak bisa diupload video yang ukurannya besar. Oh iya Pak, makasih. Nanti saya upload di LMS. Ada lagi yang lain? Ini pertemuan ke-6, Di. Kalau ada kendala nanti bisa kita ke kampus, toh jadwalkan waktu ke kampus untuk konsultasi, untuk bimbingan sampai jam 10. Database MySQL. Arman ada? Tidak ada? Ada? Gak ada? Kelas api kayak ini Kak, maksudnya kelas A2 itu Pak. Oh, kelas A2, sorry. Tunggu. Pertemuan ke-6 di 29 9.00 sampai 10 lah. Database MySQL. Oke, Harmando ada Revas Hadir, Pak. oke, Rizky Hidayat ada, Muhammad Ardiansa ada, Nesra ada, Muhammad Haris ada, Rahul Jabar ada, Muhammad Yasinul ada. Oh, keluar kita di oke. Saskara ada? Tidak ada? Oh, ada. Muhammad Fikri ada. Ibrahim Sulaiman. Ada Ibrahim? Tidak ada. Andri Hadir Pak. ada? Iya tahu ada. Muhammad Salmi ada. Alif Anugrah ada. Hairul ada? Hairul tidak ada. Supriani ada. Fatwa Ramadan tidak ada. Sri Wahyuningsi ada. Novianti ada. Andi Nur Fadila ada. Atswan ada. Irmayanti ada. Muhammad Hatta
Tidak ada. Ahmad Irwandi. Hadir, Ada. Pak. Sriyanti. Ada. Ibrahim. Ya, jadi yang tidak ada 4 orang, Ibrahim, Khairul, Fatwa, dan Muhammad Hatta. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi nanti untuk modul praktikum 5, tugas 5-nya itu kalau ada kendala, ya nanti kita konsultasi di kampus ya. Kita jadwalkan waktu untuk ketemu di kampus. Iya, Pak. Ah, ah. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di kuliah yang ke-6. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.